Halo semuanya, perkenalkan saya Rosita Ulfa Eden dengan NIM 21102021063 akan mempresentasikan teori realisme sebagai penunjang ujian akhir semester dalam mata kuliah teori hubungan internasional. Langsung saja, teori realisme. Teori realisme dalam ilmu hubungan internasional adalah sebuah pandangan atau kerangka pemikiran yang menekankan pentingnya kekuasaan, keamanan, dan kepentingan nasional dalam hubungan antar negara. Realisme juga menekankan bahwa konflik dan peperangan adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam politik internasional, dan bahwa negara harus mempertahankan kekuatan militer yang kuat untuk melindungi diri mereka dari ancaman eksternal. Teori realisme memiliki beberapa variasi dan subteori seperti realisme klasik, neoklasik, dan realisme struktural. Namun semuanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu fokus pada kepentingan nasional, keamanan, dan kekuasaan sebagai faktor utama yang mempengaruhi hubungan antar negara-negara di dunia. Sejarah perkembangan teori. Teori realisme muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai tanggapan terhadap pandangan idealis dan utopis tentang dunia. Namun, teori realisme dalam ilmu hubungan internasional baru berkembang menjadi teori formal pada abad ke-20. Pada abad ke-16, Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik Italia, merupakan salah satu tokoh awal dalam perkembangan realisme. Dia menekankan bahwa negara harus berfokus pada kekuasaan dan keamanan, dan bahwa kekuasaan harus dipegang dengan cara apapun yang diperlukan. Pandangan Machiavelli menginspirasi pemikir-pemikir selanjutnya dalam realisme, termasuk Thomas Hobbes pada abad ke-17. Hobbes merupakan tokoh realisme yang sangat penting, dan ia menulis buku yang berjudul Leviathan pada tahun 1651 yang menjadi karya fundamental dalam teori realisme. Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alami egois dan cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kekuasaan dan otoritas pemerintah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di antara manusia. Pada awal ke-20, teori realisme mengalami perkembangan ketika beberapa pemikir seperti Hans Morgenthau mulai mengembangkan pandangan baru tentang realisme. Morgenthau berpendapat bahwa politik internasional didasarkan pada kekuasaan dan bahwa negara-negara bersaing satu sama lain dalam mencapai tujuan nasional mereka. Pandangan Morgenthau menjadi dasar bagi banyak pemikir realisme yang muncul di kemudian hari. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, teori realisme terus berkembang dan menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam ilmu hubungan internasional. Beberapa pemikir penting seperti Kenneth Walsh, John Marcimer, dan Stephen Walt telah memperluas dan mengembangkan teori realisme dengan mengintegrasikan gagasan-gagasan baru tentang keamanan internasional dan hubungan antara kekuatan besar. Dan tokoh realisme Hans G. Morgenthau, Thucydides, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes. Hans G. Morgenthau, seorang akademisi dan teoriwan hubungan internasional asal Jerman Amerika yang dianggap sebagai bapak teori realisme. Dalam karyanya Politics Among Nations, Morgenthau mengemukakan bahwa negara memiliki kepentingan nasional yang rasional dan berperilaku egois dalam hubungan internasional. Thucydides, seorang sejarawan dan filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai pendahulu teori realisme. Dalam karyanya The Peloponnesian War, Thucydides mengemukakan bahwa konflik antara negara terjadi karena adanya persaingan kepentingan nasional yang tidak dapat dihindari. Kemudian Niccolò Machiavelli merupakan seorang filsuf, sejarawan, dan politikus Italia yang hidup pada abad ke-15 dan ke-16. Dia terkenal karena karyanya yang kontroversial The Prince, yang berisi pandangan dan saran politik bagi para penguasa
Machiavelli sering dianggap sebagai pendahulu teori realisme. Kemudian Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan seorang filosof dan teoriwan politik Inggris yang hidup pada abad ke-17. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori realisme dan konsep negara modern. Kemudian, asas dasar teori realisme. Teori realisme adalah salah satu pendekatan dalam hubungan internasional yang berfokus pada negara-negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Berikut adalah beberapa teori-teori realisme. Negara sebagai aktor utama. Dalam teori realisme, negara dianggap sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Negara dianggap sebagai entitas yang rasional dan mengedepankan kepentingan nasionalnya. Anarki sistemik. Realisme menganggap sistem internasional sebagai sistem anarki di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan antara negara-negara. Kekuasaan adalah elemen sentral dalam sistem ini dan negara-negara berusaha untuk mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidupnya dalam kondisi anarki tersebut. Ketidakpercayaan terhadap kerjasama. Realisme menganggap bahwa negara-negara cenderung saling curiga dan tidak percaya satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan kepentingan nasional yang mendasar antara negara-negara. Kerjasama hanya terjadi jika ada ketergantungan yang jelas bagi negara tersebut. Kemudian tujuan utama. Tujuan utama negara dalam realisme adalah mempertahankan keamanan dan kekuasaan nasional. Negara-negara dianggap berperilaku rasional dan egois dengan mengejar kepentingan nasional mereka sendiri tanpa memperhatikan tujuan kolektif. Kekuatan dan keseimbangan kekuatan. Realisme mengakui pentingnya kekuatan dalam hubungan internasional. Negara-negara berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka secara relatif terhadap negara-negara lain, baik melalui aliansi, pengembangan militer, atau ekonomi. Keseimbangan kekuatan dianggap sebagai faktor yang penting untuk menjaga stabilitas dalam sistem internasional. Penggunaan kekuatan. Realisme menerima penggunaan kekuatan sebagai instrumen politik yang sah dalam hubungan internasional. Negara-negara dapat menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk mencapai tujuan mereka dan melindungi kepentingan nasional. Sebagai kemungkinan, realisme mengakui adanya kemungkinan konflik dan perang antara negara-negara. Ketidakpastian dan persaingan kepentingan nasional dapat mengarah pada eskalasi konflik, dan perang dianggap sebagai alat politik yang mungkin digunakan oleh negara. Penting untuk dicatat bahwa teori realisme memiliki variasi dan aliran yang berbeda-beda. Namun, dasar-dasar yang disebutkan di atas adalah prinsip umum yang sering diasosiasikan dengan pendekatan realis dalam hubungan internasional. Kesimpulan dari teori realisme adalah bahwa negara-negara dianggap sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Mereka beroperasi dalam kondisi anarki sistemik dan di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam upaya mempertahankan keamanan dan kekuasaan nasional. Negara-negara cenderung saling curiga dan tidak percaya satu sama lain. Tujuan utama negara adalah mempertahankan keamanan dan kekuasaan nasional, dan kerjasama hanya terjadi jika ada keuntungan yang jelas bagi negara tersebut. Realisme mengakui pentingnya kekuatan dalam hubungan internasional dan negara-negara berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka secara relatif terhadap negara-negara lain. Keseimbangan kekuatan dianggap sebagai faktor yang penting untuk menjaga stabilitas dalam sistem internasional. Negara-negara dapat menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk mencapai tujuan mereka dan melindungi kepentingan nasional. Namun, realisme juga mengakui adanya kemungkinan konflik dan perang antara negara-negara.
Secara keseluruhan, teori realisme memberikan pandangan tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam sistem internasional yang didasarkan pada persaingan kepentingan nasional, anarki sistemik, kekuasaan, dan kemungkinan konflik. Gitu presentasi dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.